Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf, dan hari ini kita tidak ngobrol tentang drone tapi ngobrol tentang lensa kamera. BTW, kamera yang sedang saya pakai ini adalah Sony Alpha 6400 yang sudah beli sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan lensa yang sedang dipakai di depan kalian yang saya pakai ini adalah Sony yang lensa fix 20 dengan f-nya 1,8 kalau nggak salah. Dan BTW untuk bawaan biasanya lensa kit daripada Sony Alpha 6400 adalah yang ini. Ini adalah lensa kit dengan E16-50 dengan f-nya itu 3,5 sampai 5,6. Yang artinya biasanya ini kita cuman untuk pengambilan video standar atau foto standar yang belakangnya kurang bisa begitu bokeh. Tapi untungnya dengan lensa ini adalah lensa ini bisa di zoom in dan zoom out. Saya suka ya. Tapi setelah saya pakai sekitar 1 tahunan, saya mulai suka dengan fotografi. Dan saat itu saya mulai ngambil foto istri saya, ngambil foto makanan, ngambil foto anak saya ya. Tapi sayangnya hasilnya belakangnya kurang begitu blur ya. Jadi saya kurang begitu demen. Akhirnya saya coba-coba dilihat di internet pas udah menjelang hari ulang tahun saya pas 11 November, berarti tahun lalu di 2019. Saya mengincar 2 lensa ini sebenarnya. Jadi lensa ini saya incar sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi ini harganya sekitar 4 jutaan. Ya, 4 jutaan. Ini Sony saya lihat dulu supaya saya nggak salah ngomong ya. Ini Sony dengan E35 lensa fix ya, ini lensa fix 35 dengan f1,8 ya. 1,8 artinya belakangnya cukup bokeh, cukup blur, dan saya cukup suka hasilnya. Dan saya sempat coba sebenarnya di Sony, mereka punya store di Lipo Mall Puri di Jakarta. Sempat coba, itu harganya 4 jutaan. Dan akhirnya saya coba-coba lihat di internet dan di YouTube juga. Akhirnya saya mencoba sebuah lensa namanya Meike ya, lensa Meike ini, dan dia f-nya 1,4 ya, artinya belakangnya masih bisa lebih blur daripada Sony ini. Dan ini hanya dengan harga 1.175.000 saat saya beli 1 tahun yang lalu. Lalu kenapa saya tahun ini beli? Ini saya anggap menjadi hadiah ulang tahun saya sendiri, walaupun pakai udit saya sendiri ya. Ini saya beli dengan 3,9 juta di Tokopedia. Dan saya beli ini kenapa? Karena ada satu faktor utama, yaitu ini tidak bisa autofocus, sedangkan ini bisa. Kenapa? Itu perbedaannya apa? Perbedaannya di saat saya mau mengambil foto, saya harus mengeker terlebih dahulu nih. Ya. Saya harus pikir jaraknya dan fokusnya itu harus ngeker sendiri. Jadi ribet banget. Awal-awal saya coba, ya udahlah, harganya kan beda jauh kan. Bedanya 3 kali lipat ya kayak harganya kan. 3 sampai 4 kali lipat. Coba. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, cuma beda fokus doang. Ternyata fokus itu perbedaan sangat-sangat jauh. Kenapa? Apalagi kita mau ngambil gambar yang misalkan gambar foto anak kita. Anak kita kan gerak-gerak kayak bisa diem gitu kan. Ya otomatis kita ngambil fokusnya tuh ribet, capek gitu. Dan nggak bisa kita tekan di layar kita, misalkan touchscreen, layar 6400 kan semi touchscreen ya, kita tekan untuk fokusnya itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar manual banget. Jadi 1.175.000 saya tetap pakai 1 tahun. Saya coba menahan diri saya banget untuk beli ini. Bukan nggak punya uang, cuma saya bilang jangan deh, tunggu dulu pas saya ulang tahun. Akhirnya di tahun ini pas 11 November kemarin saya menghadiahkan diri saya sendiri lensa ini. Dan saya cukup suka. Saya biasanya kalau foto anak saya, istri saya, makanan, saya menggunakan lensa ini dan saya cukup suka. Dan inilah lensa sehari-hari yang saya pakai sekarang ya. Tapi untuk video, akhirnya saya beli satu lensa lagi yang lensa yang kalian pakai ini, yaitu f1,8 dengan e20 mm kalau nggak salah. Artinya apa? Artinya dia lebih wide daripada ini. Karena 35 artinya dia lebih zoom. Jadi kalau kalian mengambil, nanti kita akan mencoba dengan jarak yang sama ya, kita ngambil contoh dulu.
Jadi sekarang ini adalah yang 20, kita nanti ambil lensa fix sama-sama fix yang 35. Dengan jarak seperti ini, muka saya nanti bakal zoom banget. Dengan jarak sepertinya. Dengan lensa ini saya bakal zoom banget. Tapi kalau dengan video ngobrol santai ini, saya harus taruh saya punya kamera jauh sekali. Kadang-kadang tempat saya nggak cukup gitu loh. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan beli lensa yang saya pakai sekarang ini. Dan karena di f-nya 1,8, otomatis bagian belakang saya ini cukup blur. Tapi mungkin karena bagian belakang ini tidak terlalu beda. Nanti kita ambil contoh beberapa ya. Nah, jadi saya akan membandingkan hasil foto ini dengan hasil foto yang saya pakai ini. Dan juga ini. Jadi gua nggak akan mencoba lensa yang Meike ini karena agak ribet, dia nggak punya autofocus dan gue cuma punya satu kamera doang, jadi nggak mungkin cobain ini Meike. Tapi gue bakal cobain untuk foto dan video untuk lensa yang sedang dipakai ini yang E20 dan juga yang ini yang kit yang biasa 16-50 juga yang lensa fix 35. Perbedaannya di mana dan di dalam ruangan mungkin dan di luar ruangan juga. Langsung aja kita cobain. Let's go. Dengan jarak yang sama, saya itu harus menunduk sedikit. Kenapa? Karena kalau saya duduk seperti biasa, kalian nggak akan kelihatan kepala saya seharusnya. Cuma setengah badan saya doang. Jadi saya harus duduk sedikit baru kelihatan kepala saya, dan seharusnya kepala saya juga sangat gede sekali. Jadi kalau kalian pingin seperti tadi kelihatan saya cukup kelihatan 1,5 badan begitu, saya mungkin mundur sekali. Itu pun belum tentu kalian bisa kelihatan saya dengan cukup besar ya. Jadi inilah lensa fix 1,8 dengan E35. Jadi 35 itu makin besar dia makin zoom ya. Sedangkan yang tadi 20 lebih wide. Oke, dan langsung aja kita coba lensa kit bawaan daripada Sony Alpha 6400. Dan ini adalah menggunakan lensa bawaan 16 sampai 50 yang artinya 16 ini sekarang yang kalian lihat ini ada 16, artinya yang paling wide. Tapi kalian bisa lihat belakang saya ini tidak terlalu bokeh dan saya akan mencoba menzoomkan ya. Kalian bisa lihat zoom. Ini adalah batas maksimal yaitu 50 ya. 50 makin zoom. Dan ini kelebihan daripada lensa ini, kalian bisa men-zoom in dan men-zoom out. Sedangkan tadi lensa 2 ini itu otomatis tidak bisa kalian zoom karena mereka adalah lensa fix. Dan sebentar lagi kita akan mencoba untuk beberapa foto. Let's go. Dan sekian video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sudut pandang berbeda apabila kalian ingin membeli lensa, terutama untuk kamera Sony 6400. Jadi semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, apabila kalian suka video ini silahkan tekan tombol like dan silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe dan lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.